Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini kita akan bahas latihan soal tentang trigonometri dan juga sudut-sudut dalam trigonometri. Nah, di sini aku akan bahas 20 soal. Sebelum itu, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Nah, di soal yang pertama, di sini, besar sudut 4/3 pi sama dengan berapa derajat? Nah, kuncinya kalau misalkan pi itu setara dengan 180 derajat. Nah, kalau yang dicari adalah 4/3 pi, berarti 4/3 dikalikan dengan 180 derajat. Kalau kita sederhanain, dibagi 3, 1 dibagi 3, 60. Sehingga hasilnya 60 kali 4 atau 240 derajat. Sehingga opsi yang tepat dalam soal nomor 1 adalah yang do. Oke, nah sekarang kita next ke soal yang kedua. Di sini diketahui segitiga ABC memiliki koordinat tersebut yang dicari nilai cos A. Oke, mungkin bisa kita gambarkan dulu untuk koordinatnya. Nah, anggap aja di sini itu sebagai min 4, kemudian di sini min 2, ini 2, di sini 2. Oke, kita masukin masing-masing titiknya. A min 4, min 2. Min 4, min 2 berarti di sini letak A-nya. Kemudian B 2, min 2 berarti di sini ini B-nya. Kemudian C itu 2,2 berarti di sini. Nah, kalau kita gambarkan berarti dia akan membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B. Nah, kalau panjangnya AB, A sampai B sini berarti mulai dari min 4 sampai dengan 2 atau setara dengan 6 satuan. Nah, kalau tingginya mulai dari B sampai dengan C, di sini min 2 sampai 2 berarti setara dengan 4 satuan. Nah, oke. Nah, kalau misalkan mencari panjangnya AC, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini teorema Pitagoras. AB-nya kita masukin berarti 6 dikuadratkan ditambah BC-nya 4 kuadrat. Berarti 36 ditambah 16. Hasilnya setara dengan 52. Nah, berarti untuk AC-nya itu akar dari 52. Kalau kita sederhanain, di sini hasilnya sama dengan 2 akar 13. Nah, yang dicari adalah nilai dari cos A. Cos itu rumusnya adalah samping dibagi miring. Nah, sampingnya sudut A berarti di sini sisi 6. Sampingnya kan di sini nih, berarti ini 6. Kemudian miringnya adalah AC, berarti 2 akar 13. Kalau kita sederhanain, dibagi 2, 1, dibagi 2, 3. Sehingga hasilnya 3 per akar 13. Nah, kalau kita rasionalkan, dikalikan akar 13 per akar 13. Sehingga hasilnya 3 per 13 akar 13. Opsi yang tepat dalam soal nomor 2 adalah yang A. Oke, kita next ke soal berikutnya. Di soal yang berikutnya, di sini nilai sin A pada gambar di samping adalah bla bla bla. Oke, sekarang kita cari tahu dulu untuk panjang AC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AB-nya itu 6, berarti 6 kuadrat ditambah BC-nya 9 kuadrat. Berarti 36 ditambah 81. Hasilnya setara dengan 112. Bukan 112, tetapi hasilnya 117. Nah, berarti untuk mencari AC-nya, AC itu akar 117. Dia setara dengan 3 akar 13. Yang mau dicari adalah sin alfa. Sin itu rumusnya depan dibagi miring. Depan dibagi miring. Depannya alfa, berarti ini sisinya 9. Kemudian sisi miringnya berarti AC. AC itu panjangnya 3 akar 13. Kalau kita sederhanain, dibagi 3, 1, dibagi 3, 3. Sehingga hasilnya 3 per akar 13. Nah, kalau kita rasionalkan, dikalikan akar 13 per akar 13. Sehingga hasilnya adalah 3 per 13 akar 13.
Opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang C. Oke, di soal berikutnya, nomor 4, di sini, perhatikan gambar berikut. Nah, yang dicari adalah nilai sin A sama dengan bla bla bla. Kalau kita lihat di sini, A-nya itu berada di kuadran 3. Ini kuadran 1, 2, 3, ini 4. Nah, kalau di kuadran 1 yang positif itu semua all. Kemudian di kuadran 2 yang positif hanya sin aja. Di kuadran 3 yang positif hanya tan. Di kuadran 4 yang positif hanya cos. Nah, karena di sini alfa itu berada di kuadran 3, berarti nilai sinnya sudah pasti negatif. Nah, berarti opsi yang do dan E sudah pasti salah. Nah, sekarang kita lihat sin A. Misalkan aku tarik garis bantu ke sini. Nah, berarti panjangnya di sini adalah 4. Kemudian bagian horizontalnya di sini adalah 3. Nah, sekarang sisi miringnya, kalau ada 3, 4, pasti sisi miringnya itu 5. Dia menggunakan triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu ada yang 3, 4, 5. 3, 4, 5. Dan 5 ini sebagai sisi miring. Nah, berarti di sini yang sisi miringnya itu 5. Yang dicari sin A. Sin itu rumusnya depan dibagi miring. Depan dibagi miring. Nah, kalau kita lihat alfanya di sebelah sini, depannya berarti sisi 4. Depannya sini. Nah, di sini sisi 4. Kemudian untuk miringnya, sisi miringnya adalah 5, berarti hasilnya adalah 4/5. Karena tadi ada negatifnya, berarti negatif 4/5. Opsi yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutin ke nomor 5. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Oke, anggap aja gini bentuknya. Di sini A, kemudian ini B, ini C. Siku-sikunya di C. Nah, sin A itu 5/6. Sin A itu sama dengan 5/6. Sin itu rumusnya depan dibagi miring. Depannya A ini berarti di sini 5. Miringnya berarti 6. Yang dicari adalah tan B. Oke, kita cari tahu dulu panjang CA-nya. Berarti CA kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangin BC kuadrat menggunakan teorema Pitagoras. Nah, AB-nya itu berarti 6, kita kuadratkan dikurangi BC-nya 5 dikuadratkan. 36 dikurangi 25, hasilnya setara dengan 11. Berarti panjang CA-nya itu akar 11. Yang dicari adalah tan B. B-nya di sini rumusnya tan itu desa, depan dibagi samping. Depannya B berarti AC. Kemudian sampingnya berarti BC. Nah, AC atau CA sama aja, di situ panjangnya akar 11. Kemudian BC-nya itu 5. Nah, berarti hasilnya 1/5 akar 11. Opsi yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutin ke nomor 6. Di sini sin 15 derajat itu sama dengan P. P ini bisa kita tulis jadi P/1. Nah, sin sendiri rumusnya adalah depan dibagi miring. Depannya sudah ada, miringnya sudah ada. Nah, sekarang kita mencari untuk sampingnya. Sampingnya berarti akar dari miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Akar dari miringnya berarti 1 kuadrat, depannya P kuadrat. Nah, yang dicari adalah tan 15 derajat. Tan itu rumusnya depan dibagi samping atau desa. Depannya yaitu P, sampingnya akar 1 kuadrat min P kuadrat. Berarti bisa juga kita tulis menjadi P per akar 1 min P kuadrat. Opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang C. Oke, di soal nomor 7, diketahui tan alfa sama dengan setengah. Oke, dengan alfa adalah sudut lancip. Nilai X yang memenuhi pada gambar di samping adalah bla bla bla. Oke, biar lebih gampang, di sini tak tulis A, B, C gitu ya. Nah, di soal nomor 7,
kita belum mengetahui nilai AB-nya. Kalau pakai teorema Pitagoras berarti AB itu sama dengan AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurangin BC kuadrat. Nah, AC-nya itu 2 akar 5, kita kuadratkan, dikurangin BC-nya itu X kuadrat. Sehingga hasilnya 2 akar 5 kalau dikuadratin 20. Dikurangin dengan X kuadrat. Sehingga AB-nya itu sama dengan akar dari 20 min X kuadrat. Nah, karena yang diketahui tan A itu sama dengan setengah, tan itu rumusnya depan dibagi samping atau desa. Nah, alfa letaknya di sebelah sini. Depannya itu X, sampingnya itu AB. Berarti di sini X per AB, panjangnya AB adalah akar dari 20 min X kuadrat. Nah, di sini 1 per 2. Nah, kalau misalkan kita kaliin silang, 2 dikalikan X, berarti hasilnya 2X. Sama dengan akar 20 min X kuadrat kita kali 1, berarti tetap akar 20 min X kuadrat. Nah, buat ngilangin akarnya, masing-masing kita kuadratkan. Sehingga di sini 4X kuadrat sama dengan 20 min X kuadrat. Min X kuadratnya pindah ruas, jadinya 5X kuadrat sama dengan 20. Kita sederhanain, dibagi 5 1, dibagi 5 4. Sehingga nilai X kuadrat sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 2. Sehingga hasil yang tepat dalam soal ini adalah yang do. Oke, di nomor 8 di sini cos alfa sama dengan akar 5 dibagi 5. Yang dicari nilai kotan pi per 2 min alfa. Oke, kalau cos sendiri rumusnya cos adalah samping dibagi miring. Berarti di sini sampingnya itu akar 5, miringnya itu sama dengan 5. Nah, kita belum mengetahui nilai depannya. Untuk mencari depan, depan kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangin samping kuadrat. Nah, miringnya itu 5, sampingnya akar 5. Nah, 5 dikuadratin 25, akar 5 dikuadratin 5. Berarti di sini hasilnya 20. Maka D-nya atau depannya akar 20. Akarnya 20 itu setara dengan 2 akar 5. Nah, kalau sudah kita ke kotan. Kotan pi per 2 min alfa. Pi per 2 itu setara dengan 90 derajat. Berarti kotan 90 derajat min alfa. Nah, kalau patokannya 90 atau 270, kotan berubah menjadi tan. Oke, jadi ada dua ya. Kalau misalkan patokannya itu yang horizontal, misalkan 0 derajat sama 180 derajat. Nah, di sini sin itu tetap jadi sin. Cos juga tetap jadi cos. Dan seterusnya. Pokok semuanya nilainya tetap. Nah, kemudian kalau perbandingannya itu 90 derajat sama 180 derajat, nah di sini sin menjadi cos, cos menjadi sin, kemudian kalau tan menjadi kotan, atau kebalikannya, kotan menjadi tan. Nah, kebetulan di sini sudutnya adalah 90 derajat, berarti kita pakainya yang tegak ini. Berarti nilai kotan berubah menjadi tan. Nah, 90 derajat min alfa itu di kuadran 1. 90 min alfa berarti di sini di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti kotannya itu positif. Nah, berarti di sini tan alfa. Tinggal gini aja. Tan alfa rumusnya adalah depan dibagi samping. Nah, depannya alfa, depannya tadi 2 akar 5, kemudian sampingnya akar 5. Berarti hasilnya bisa kita sederhanain aja akar 5-nya, coret-coret, hasil akhirnya adalah 2. Sehingga opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang C. Oke, soal yang ke-9 di sini diketahui segitiga ABC memiliki panjang sisi AB sama dengan AC. Jika sudut B sama dengan 75 derajat, cos A sama dengan bla bla bla. Oke, kita gambarin aja, misalkan di situ sebuah segitiga, karena AB sama dengan AC berarti segitiganya sama kaki. AB sama dengan AC. Nah, sudutnya B itu 75 derajat.
Yang mau dicari cos A. Oke. Kalau segitiganya sama kaki, misalkan B-nya 75, berarti C-nya juga sudah pasti 75 derajat. Nah, berarti sudut A itu sama dengan 180, karena sudut dalam segitiga itu 180, dikurangin 75 derajat, dikurangin 75 derajat. Nah, hasilnya setara dengan 30 derajat. Yang mau dicari adalah cos A. Cos A berarti sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 itu nilainya setengah akar 3. Berarti opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang C. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 10. Yang ini tadi nomor 9. Nah, di soal nomor 10, di situ ada bentuk sin 150 derajat ditambah cos 330 derajat dibagi tan 225 derajat dikurangi sin 300 derajat. Nah, ini sudut istimewa semuanya ya, jadi bisa gampang untuk dicari. Nah, untuk sin 150 derajat nilainya adalah setengah. Kemudian ditambah cos 330 derajat. Cos 330 derajat itu setara dengan setengah akar 3. Kemudian di situ ada tan 225. Tan 225 itu setara dengan 1. Kemudian dikurangin sin 300 derajat. Sin 300 derajat itu setara dengan min setengah akar 3. Nah, kemudian berarti kalau kita hitung hasilnya yang atas setengah ditambah setengah akar 3 dibagi 1. Min ketemu min berarti hasilnya plus setengah akar 3. Oke, untuk bentuk yang atas bisa juga karena di sini penyebutnya udah sama-sama 2, berarti boleh ditulis 1 plus akar 3 per 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 2 ya, jadi bisa dijadiin 1 aja. Kemudian dibagi, nah kalau 1 biar penyebutnya ada 2-nya, tak ubah jadi 2 per 2. Ditambah setengah akar 3. Nah, sehingga hasilnya 1 plus akar 3 per 2 dibagi, karena penyebutnya udah sama-sama 2, berarti di atas 2 plus akar 3 per 2. Nah, 2-nya ini boleh kita coret aja, berarti hasilnya tinggal 1 plus akar 3 dibagi 2 plus akar 3. Nah, boleh kita rasionalkan. Cara merasionalkannya kita kali sekawannya, berarti 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Nah, yang atas hasilnya adalah 2 kali 1, 2. 1 kali min akar 3, min akar 3. Akar 3 kali 2, 2 akar 3. Akar 3 kali min akar 3, berarti min 3. Dibagi 2 plus akar 3 dikalikan 2 min akar 3. Itu hasilnya adalah 2 kuadrat min akar 3 kuadrat. Gini ya. Ini menggunakan sifat A plus B dikalikan A min B, itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, itu menggunakan sifat itu ya. Nah, yang atas kalau misalkan kita hitung, hasilnya adalah 2 dikurangi 3, itu min 1. Min akar 3 plus 2 akar 3, berarti plus akar 3. Kemudian yang bawah, 4 dikurangin 3. Nah, hasil akhirnya adalah min 1 plus akar 3. Karena 4 min 3 itu hasilnya 1. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah min 1 plus akar 3. Nah, karena nggak ada, berarti bisa kita keluarin negatifnya. Minnya dikeluarin, berarti di sini 1 min akar 3. Nah, bentuknya sama aja. Karena kalau kita kaliin gini, jadinya min 1 plus akar 3. Nah, berarti opsi yang tepat adalah yang do. Oke, untuk 10 soal berikutnya kita next ke part 2, oke?